Sahabat kode ritmik yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudaraku yang dimuliakan Allah, selamat datang kembali di bahasan kita. Coba deh kita renungkan sebentar. Berapa banyak dari kita yang sering banget mengangkat tangan, memohon, bahkan sampai menangis, tapi kok rasanya doa kita itu seolah mentok di langit-langit kamar dan belum juga terwujud? Pasti kita sering bertanya-tanya, ini letak kesalahannya ada di mana ya? Nah, hari ini kita akan sama-sama membongkar sebuah rahasia besar tentang hal ini. Oke, mari kita selami pembahasan ini lebih dalam. Coba tanyakan jujur pada diri sendiri. Kenapa sih doa kita belum dikabulkan? Tahu nggak, jawabannya seringkali bukan pada apa yang kita minta, tapi justru pada bagaimana cara kita memintanya. Logikanya gini ya, bayangkan Anda mau minta tolong atau minta dana bantuan ke seorang atasan atau pejabat. Apakah Anda berani langsung menerobos masuk ruangannya, gebrak meja terus berteriak minta uang? Ya pasti enggak kan? Pasti ada tata kramanya. Nah sayangnya banyak dari kita yang tanpa sadar sering menerobos pintu langit tanpa adab. Padahal ternyata ada loh sebuah kode spesifik, sebuah urutan langkah demi langkah yang disebut mukadimah doa untuk benar-benar membuka pintu langit. Dan ini dia peta jalan yang akan kita pelajari bersama. Mulai dari rahasia dasar terkabulnya doa, gimana cara manggil yang tepat, soal selawat, sampai nanti ke kunci pamungkasnya. Yuk kita mulai dari yang pertama. Bagian pertama, rahasia perkabulnya sebuah doa. Penyakit kita saat berdoa itu biasanya satu, tergesa-gesa. Benar nggak? Begitu angkat tangan, set, langsung saja minta dilancarkan rezeki, minta dilunasi utang, minta jodoh. Padahal, rahasia utamanya justru terletak pada muqaddimah atau pembukaan doa kita. Muqaddimah ini ibarat kunci master menuju langit, sahabat. Kalau pembukaannya saja sudah buru-buru atau malah dilewatkan, ya permintaan inti kita sangat mungkin tertolak. Rasulullah SAW itu memberikan teladan yang sangat jelas, bahwa porsi kita untuk memuji Allah itu harusnya jauh lebih banyak daripada porsi kita meminta hajat pribadi. Bagian kedua, panggilan tepat dan pujian agung. Nah, sekarang masuk ke hal yang sangat menarik. Gimana sih cara memulai sapaan yang tepat? Ada satu kehalusan bahasa yang sering banget luput dari perhatian kita. Secara spontan, lisan kita sering memulai doa dengan ucapan, Ya Allah. Padahal secara tata bahasa Arab, kata ya itu artinya wahai, yang secara gramatikal biasa dipakai untuk memanggil sesuatu yang jaraknya jauh. Sekarang pertanyaannya, apakah Allah itu jauh? Tentu tidak. Allah itu maha dekat dengan kita. Oleh karena itu, sapaan yang paling sempurna dan selalu diajarkan di dalam Al-Quran adalah menggunakan kata Rabbana atau Allahumma. Coba deh perhatikan, Anda nyaris tidak akan menemukan doa dari para nabi dalam Al-Quran yang diawali dengan kata ya, melainkan langsung Rabbana atau Robbi. Ini karena kedekatannya dengan kita. Terus, setelah sapaan yang tepat, kita masuk ke inti pembukaannya, yaitu memuji Allah habis-habisan. Ini syarat mutlak ya, sebelum satupun permintaan keluar dari bibir kita, pujilah keagungannya. Anda bisa mengawalinya dengan menyebut Asmaul Husna yang sesuai dengan hajat Anda. Atau pakai formula sederhana tapi luar biasa dahsyat ini. Ucapkan Subhanallah 10 kali, Alhamdulillah 10 kali, dan Allahu Akbar 10 kali. Sambil tangan Anda terangkat. Ini adalah bentuk mukadimah pengagungan sebelum kita berani menaruh harapan apapun di hadapannya. Lanjut ke bagian ketiga, sholawat dan pengakuan dosa. Setelah memuji Allah, kita melangkah ke anak tangga selanjutnya. Saudaraku, sebuah doa itu bisa terhenti, menggantung di antara langit dan bumi kalau tidak diiringi dengan selawat. Maka bacalah selawat yang paling sempurna. Contohnya seperti selawat Ibrahimiyah yang biasa rutin kita baca saat tasyahud akhir di dalam sholat. Selawat ini fungsinya ibarat jembatan spiritual, memastikan doa kita punya semacam jalur VIP untuk langsung melesat naik ke atas. Dan ini yang menurut saya sangat brilian. Setelah bersolawat, kita harus sadar diri posisi kita di hadapan Allah. Bacalah Sayyidul Istighfar, pemimpin dari segala doa mohon ampun. Kenapa ini penting? Karena di dalamnya kita melakukan dua hal yang sangat krusial. Pertama, kita mengakui secara detail segala nikmat luar biasa yang udah Allah kasih ke kita. Dan yang kedua, kita mengakui bahkan menelanjangi semua dosa dan kesalahan kita di hadapannya. Sikap yang benar-benar merendahkan diri dan mengaku penuh dosa inilah yang sangat dicintai oleh Allah, yang pada akhirnya akan mengundang rahmat-Nya untuk turun.
Bagian keempat, gabungkan amal lisan dan fisik. Sekarang kita masuk ke rahasia tingkat lanjut. Kalau Anda ingin doa Anda punya kekuatan ganda, Anda harus menyinkronkan tubuh dan lisan Anda. Poin krusialnya ada pada pemahaman tentang doa ibadah dan doa masalah. Apa itu? Doa ibadah adalah saat tubuh Anda menunjukkan ketundukan, kayak pas lagi sholat atau pas kita bersedekah. Sedangkan doa masalah adalah lisan Anda yang secara eksplisit meminta sesuatu. Nah, kombinasi dari keduanya ini akan melahirkan sebuah formula kesuksesan yang tak tertandingi. Prakteknya gimana? Gampang banget. Berdoalah tepat setelah Anda melakukan amal soleh. Begitu selesai bersedekah, angkat tangan Anda. Selesai berpuasa, berdoalah. Atau, ini yang paling direkomendasikan langsung oleh Nabi kita SAW, perlama sujud Anda. Sujud itu adalah wujud fisik paling rendah dari seorang manusia. Dan kalau di saat posisi itu Anda sisipkan pujian serta permintaan, Masya Allah, itu adalah momen terdekat seorang hamba dengan Tuhannya. Gabungkan antara lisan yang meminta dan fisik yang taat. Lalu saksikan sendiri keajaibannya. Bagian kelima, adab berdoa, khusyuk tanpa kamera. Tolong perhatikan baik-baik bagian ini, karena ini sangat relevan dengan zaman sekarang. Mari kita bicara soal adab. Saat berdoa, angkatlah kedua tangan dengan penuh kerendahan hati. Terus berdoalah dengan suara yang pelan dan lembut. Ingat, Allah itu maha mendengar, jadi kita sama sekali nggak perlu berteriak-teriak. Carilah waktu dan tempat yang sepi, cari kesendirian supaya kita bisa benar-benar khusyuk dan menangis. Dan yang paling penting di era modern ini, sama sekali jangan ada kamera atau live streaming saat Anda sedang merintih kepada Allah. Tolong, jangan jadikan ibadah sebagai ajang promosi. Ini benar-benar pengingat yang cukup menampar hati kita semua. Coba bayangkan, ada orang lagi sujud atau tawaf di depan Ka'bah, nangisnya terseduh-seduh, tapi di depannya terpasang 3 kamera ponsel untuk live streaming. Pertanyaannya sederhana banget. Anda itu lagi nangis buat Allah atau buat dapat simpati dari followers Anda? Ingat ya, Allah itu menolak amalan yang disekutukan. Simpanlah air mata dan doa Anda, rahasia, hanya untuknya saja. Bagian keenam, kesimpulan dan kunci pamungkas. Sebagai sentuhan akhir, biar doa kita benar-benar paripurna, ulangi permintaan inti Anda itu sebanyak 3 kali. Kenapa? Karena ini menunjukkan kesungguhan hati kita. Dan satu lagi, sangat dianjurkan untuk menggunakan Jawami'ul Kalim. Apa itu? Itu adalah lafaz-lafaz doa yang diambil langsung dari Al-Quran dan hadis. Alasannya simpel. Bahasa buatan kita sendiri itu sangat terbatas. Sedangkan lafaz dari Allah dan Rasul-Nya itu super sempurna, ringkas, tapi mencakup seluruh kebaikan di dunia dan di akhirat. Oke, mari kita ringkas kode ritmik doa ini supaya gampang Anda ingat dan langsung dipraktikkan. 1. Panggil dengan Robbana atau Allahumma. 2. Puji Allah habis-habisan, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar masing-masing 10 kali. 3. Sambung dengan sholawat Ibrahimiyah. 4. Baca Sayyidul Istighfar untuk merendahkan diri. 5. Gabungkan doa ini tepat setelah Anda beramal soleh. 6. Jaga adabnya, pelan, angkat tangan, dan buang jauh-jauh kamera Anda. 7. Ulangi 3 kali dengan lafaz Al-Quran atau hadis. Itulah 7 urutan pasti pembuka pintu langit. Nah, pertanyaannya sekarang, maukah Anda mencoba membuka pintu langit dengan menggunakan urutan yang benar ini pada doa Anda berikutnya? Jangan cuma dihafal ya, tapi benar-benar dipraktikkan saudaraku. Teruslah dukung kanal Kode Ritmik ini untuk mendapatkan kajian-kajian penuh hikmah lainnya, dan jangan ragu untuk membagikan ilmu ini jika dirasa bermanfaat. Mari kita tutup perjumpaan kita hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya memohon maaf atas segala kekurangan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.